Pria menuangkan bubuk bercahaya ke dalam cairan khusus. Setelah diaduk, celupkan jari Anda ke dalamnya dan gambar wajah tersenyum di bawah meja. Keluarkan reflektor dan itu terlihat bagus. Kemudian dia menaruh koin kuno di dalamnya dengan zat bercahaya. Kemudian kirim koin dengan nilai itu kepada Kepala Departemen Pengelolaan Museum. Ketika manajer membuka kotak itu dan menemukan bahwa itu adalah koin yang dia inginkan untuk waktu yang lama, dia tidak bisa melepaskannya dari tangannya. Tunggu sampai tangannya ditutupi dengan zat bercahaya. Teman di museum berpura-pura merekam, tetapi menembak bagian dalam kotak keamanan dengan cahaya dari kamera. Memicu sistem alarm sensor. Pada saat ini, polisi menemukan bahwa loker telah dibobol. Jadi cepatlah dan panggil gadis kepala. Kepala mengatakan bahwa polisi telah memulai tindakan defensif. Barang-barang di lemari nomor 8 dibawa ke ruang penyimpanan aman. Kemudian kepala departemen pergi ke brankas, membuka keyboard, dan memasukkan kata sandi brankas. Bahan reflektif yang ada di tangannya menempel di keyboard. Ketika kepala departemen masuk ke gudang keamanan, antek-anteknya masuk ke ruang mesin museum, membuka sistem kamera museum, dan memasukkan kamera palsu ke dalam pipa. Setelah semuanya selesai, mereka melihat semuanya di brankas yang aman. Setelah diperiksa, staf mengira sensor alarm di lemari nomor rusak. Jadi mereka memasukkan isinya ke dalam brankas yang lain. Tunggu besok ganti kabinet lain. Saat ini, Ken berpura-pura menjadi tukang reparasi. Dapatkan alasan yang baik bagi Ken untuk pergi ke museum. Begitu masuk, Ken langsung berlari ke kamar kecil, melepas pakaian tukang reparasi mesin, memperlihatkan pakaian mewah di dalamnya. Kemudian buang seragam reparasi ke tempat sampah, dengan hanya membawa obeng kecil. Setelah memperbaiki rambutnya, dia dengan cepat bergabung dengan pesta minum. Dia juga aktif pergi ke klaster bersama kepala departemen. Selain itu, sangat wajar untuk menerima segelas anggur dari kepala departemen. Setelah beberapa kalimat, dia menggunakan alasan untuk pergi ke kamar mandi. Kemudian tuangkan semua anggur ke dalam wastafel. Gunakan kantong plastik untuk meletakkan gelas di dalamnya. Kemudian keluarkan larutan sidik jari. Tuangkan ke dalam kantong plastik lalu resleting. Hanya dalam 1 menit, semua sidik jari pada cangkir terlihat jelas. Segera kenakan sarung tangan. Ambil gelas anggur. Temukan sidik jari terbesar. Lalu cetak sidik jari itu dengan hati-hati di sarung tangan. Pada saat ini, kaki tangan sedang menyesuaikan status kamera ke keadaan statis. Melalui identifikasi sidik jari, lift dibuka ke ruang penyimpanan yang aman. Tunggu sampai Anda mencapai brankas yang aman. Buka papan ketik. Kemudian nyalakan keyboard. Surat-surat dengan tanda reflektif dilaporkan ke kaki tangan mereka. Kaki tangan menghitung untuk sementara waktu dan dengan cepat memecahkan kata sandi brankas keamanan. Selesai memasukkan kata sandi, pintu besar brankas keamanan bisa terbuka. Saat menarik keluar kain penutup benda-benda di lemari nomor 8. Di dalamnya ada tagihan kemerdekaan miliaran dolar. Selanjutnya, Ket menggunakan obeng manual untuk membuka semua sekrup. Dan mendapatkan deklarasi kemerdekaan di dalamnya. Gulung dan masukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian naik lift kembali ke pesta. Ujungnya mengambil benda senilai 1 miliar dolar dan keluar dengan cara yang bermartabat. Gadis itu melemparkan petasan kembang api di depan museum. Suara ledakan menarik perhatian penjaga yang menjaga pintu. Saat itu, gadis yang mengendarai sepeda masuk ke museum dan tiba di kamar kecil museum. Rekan-rekan yang menyamar sebagai ahli restorasi berhasil menemukan lukisan yang persis seperti aslinya. Kemudian gadis itu membawa 2 lukisan asli dan palsu. Membaginya menjadi 2 tas koper yang berbeda. Sisi depan saat membuka koper adalah gambar asli. Dan sisi belakang menghadap ke bawah adalah gambar palsu. Sangat cepat, pembeli membawa seorang ahli untuk datang. Setelah ahli menelitinya sebentar, katanya, "Bos, tidak masalah. Lukisan yang sebenarnya juga sangat istimewa." Bos mendengarnya, dan segera menyuruh ajudan untuk membawa uang kembali. Para ajudan mengambil 1 koper berisi uang dan di dalamnya ada 800.000 pound. Gadis itu melihatnya dan berkata 900.000. Bos mendengarnya. Bukankah dia memutuskan sebelumnya bahwa itu adalah 800.000? Sekarang harganya sudah naik menjadi 900.000. Melihat dia malu, gadis itu langsung ingin mengambil gambar dan pergi. Bos dengan cepat berkata, "Oke. 900.000. 900.000. Kenapa Anda terburu-buru?
Gadis itu mendengarnya dan langsung membeku. Dia tidak menyangka raksasa ini begitu murah hati. Lukisan belum dimasukkan ke dalam koper. Bagaimana cara menukar barang asli dan palsu? Itu sebabnya saya mengatakan 900.000. Saya menjualnya. Mengatakan itu, dia dengan cepat mengambil lukisan asli dan memasukkannya ke dalam koper. Aku baru saja mengatakannya. 900.000. 900.000 meninggalkan gambar itu kepadaku. Pada titik ini, gadis itu tidak memiliki trik lagi. Hanya bisa mengatakan 1 juta pound. Bos mendengarkan saya juga merasa sulit untuk memahaminya. Perempuan ini gila uang. Harga sudah dibicarakan. Tapi jika terus menaikkan harga seperti ini, itu seperti scammer. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan menjualnya. Letakkan di sana untukku. Hari ini dia tidak menjual. Harus menjual. Juga merasa sulit untuk memahaminya. Setelah mengatakan itu, kedua pria itu mengeluarkan senjata mereka. Gadis itu melihat itu dan melembutkan suaranya. Anda sudah tenang. Apakah saya boleh menjualnya? Kemudian saya akan menjualnya kepada Anda. Jadi, balikan sisi lain koper ke atas. Saat gadis itu membuka kopernya lagi. Kemudian gambar kali ini telah berubah menjadi gambar palsu. Saat ini, pemiliknya belum berani memutuskan apakah lukisan itu asli atau palsu. Beritahu para ajudan untuk memberi gadis itu 900.000 pound. Gadis yang mendapat uang 900.000. Menggunakan kecepatan tercepat untuk kehabisan. Menunggu pemiliknya membawa pulang lukisan terkenal itu. Dia mencium bau aneh pada lukisan itu. Oh, baunya sangat enak. Layak menghabiskan 900.000 pound. Kemudian, ketika ahli melihat noda tinta di hidung bos, dia sangat tercengang. Pada titik ini, apakah Anda tahu bahwa lukisan ini palsu? Pada saat ini, para ahli bergegas untuk menilai. Pemilik lukisan asli yang kami beli ditukar. Bos juga melihat ke atas. Bagaimana wanita itu melakukannya?